Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimiring? Sampai jumpa lagi. Oh, sampai jumpa. Selamat bertemu lagi, Mbah, dengan kita di meja bundar mencari jawaban kebudayaan daerah. Ini alhamdulillah kita kembali lagi hadir di hadapan teman-teman semuanya, penonton setiap meja bundar, meskipun masih terhitung jari, Mbah, secara jumlah penonton gitu. Tapi yang menonton ini sebenarnya yang memang pengen tahu betul, Mbak, ya, jawaban-jawaban seputar kebudayaan daerah gitu, Mbak. Seperti biasa ada Andi, ada Bayade nih. Kita mau ngomongin apa aja yang memang penting untuk diomongin gitu kan. Memang terkait dengan wacana dan pengetahuan-pengetahuan yang memang masih menyangkut di kebudayaan daerah gitu kan, Mbak. Jadi tadi udah ngobrol panjang sebenarnya. Cuman kan kalau kita ngobrol yang memang sifatnya penting dan esensial itu kalau nggak direkam sayang kan dia. Makanya Apalagi berisi. apalagi di hadapan kita ada Abayadi kan. Memang pengetahuan yang berjalan gitu kan istilahnya. Tuh Bang, ngomong-ngomong sebenarnya nerusin episode kemarin kan, Mbak, soal Parondan gitu kan, soal sumur, soal pengetahuan-pengetahuan eh, tradisi lisan dan tulisan gitu kan di tengah masyarakat kita, terutama di Kabupaten Serang gitu. Nah, yang nggak kalah menarik itu mungkin soal apa ya, masih di dalam konteks bagaimana membaca kebudayaan Kabupaten Serang itu sebagai kekayaan tradisi gitu, Mbak. Misalnya bisa saja merujuk ke 12 OPK itu kan, Mbak. 11. Apa 11, Mbak, ya? 11 ya. Ada 11 objek pemajuan kebudayaan gitu kan. Nah, kira-kira dari 11 objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Serang itu mana aja sih yang memang belum tumbuh dan lagi coba digali dan dilestarikan gitu kan, Mbak. Silakan, Mbak, gitu kan. Mungkin dari berbagai klasifikasi 11 OPK itu sebenarnya. Jadi kalau rangkaian dari 11 OPK itu yang nyatu jadi satu, kecuali manuskrip ya kan, karena manuskrip tulisan yang tersimpan. Tapi apa namanya, informasi dari manuskrip walaupun nggak selengkap, sedetail apa namanya penjelasannya, tapi dalam ekspresi masyarakatnya itu 10 dari 11 OPK itu 9 terlibat di dalamnya. Itu ada di satu event namanya Dedayakan. Oh, Dedayakan. Nah, event namanya Dedayakan. Menarik, ini apa ini Dedayakan? Dedayakan itu adalah pesta biasanya untuk mengirim pengantin sunat atau pengantin. Nah, Dedayakan ini atau dikenal juga sebagai mengenal Rampak Dayak. Jadi bukan K tapi G, Rampak. Rampak itu sama rata. Rampak sama rata, Mbak, ya? Ini Rampak itu sama rata antara masyarakat biasa dan yang tinggi segala macam di perayaan itu sama, udah nggak ada ini. Maka dengan Rampak Dayak. Nah, arti Dayak itu asal kata dari bahasa Melayu Dayu, namanya kampung. Jadi seluruh kampung itu masyarakatnya dari anak-anak sampai yang tua itu jadi aktornya semua. Terlibat jadi aktor dari main musiknya dari segala macamnya. Anak-anak lapisan pertama, terus dengan segala macam kebiasaan anak-anak itu ditampilkan, kemudian dari belakangnya itu diikuti dengan kebiasaan masyarakat biasa yang petani, yang nelayan, yang aktivitas ini masyarakat, aktivitas masyarakat semuanya terlibat itu di barisan kedua. Barisan ketiga itu baru tentara, pasukan tangan kosong. Itu biasanya antara 11 orang atau 13 orang. Nah, pimpinannya namanya Mayora. Namanya pimpinan Mayora sepasang, yang perempuan laki-laki gitu kan. Satu pasukan khusus perempuan, satu laki-laki. Barisan kedua pasukan pedang, barisan ketiga itu baru pasukan toya. Barisan kedua itu setelah itu dari sebelum pedang itu pasukan toya, tongkat. Terus kalau ada kuda pasukan kuda, kalau nggak ada kuda biasanya itu pasukan kuda lumping. Nah, iringan musiknya patingtung.
Oh, iringan musiknya tuh udah. Iringan musiknya patingtung, itu barisan militer nih semuanya. Patingtung atau terbang gede gitu, iringan musiknya. Nanti barisan setelah itu barisan tokoh masyarakat, apa namanya, barisan birokrat lah, pengantin, pengantinnya itu pengantin sunat ataupun pengantin apa namanya, sepasang pengantin ya. Jadi itu di barisan tengah, iringan musiknya terbang gede. Iringan musiknya gitu, terbang gede. Nah, bagian terakhir iringan musiknya apa namanya, itu para santri, kiai, ulama. Iringan musiknya itu rudat. Rudat ya. Gitu. Jadi tampilnya ketika ada tanah lapang, dia jalan karnaval, ada tanah lapang, dia atraksi masing-masing. Terus terakhir kiai ceramah, apa namanya, nasihat. Dari sekian yang diceritakan itu. Jadi seakan-akan itu pertunjukan itu ada narasi, ada cerita yang disampaikan, ada pesan yang disampaikan. Terus keliling muter sampai batas waktu yang diinginkan oleh penyelenggara kampung itu. Itu biasanya berjalan hampir 2-3 kilo gitu. Masuk kampung, satu kampung baru pentas, masuk kampung pentas, masuk kampung pentas, 3-4 kampung. Jadi sifatnya memang mengaktifasi kampung itu banyak dengan pertunjukan itu, parade ini tuh, Dayakan itu. Nah, pertanyaannya itu, Dayakan, Mbak. Awal kemunculannya tuh gimana tuh bahkan Dayakan, Mbak? Jadi itu kemungkinan itu adalah warisan dari masa Kesultanan, karena dari kostumnya di kostum panji yang militernya, kostum panji, terus ada jaran bilik, ada ini segala macam, gerakan juga gerakan silat militer, tarian militer Kesultanan yang apa namanya sesuai dengan persilatan dan keahliannya. Terus di situ ada pesan dari pengantin ini, jadi menghibah. Kayaknya itu bagian dari atraksi yang wayang panji. Kalau dalam dokumen dikenal wayang panji. Gitu. Gimana wayang panji kan bercerita yang apa? Yang secara utuh ada narasi, gitu, yang pertunjukan sehari semalam atau 7 hari 7 malam itu pertunjukan. Ini kan pertunjukan hanya sehari jalan aja. Narasi ada bodorannya di depan itu, di ujung terakhir itu dengan nasihat para ulama, para tokoh. Ini jalan. Nah, itu melihat apa di daerah-daerah lain, baik di kota Serang, Kabupaten Serang atau di kota Cilegon, ya, hanya tinggal serpihan-serpihan kecilnya. Ya. Sayang sekali. Dari sekian panjang apa namanya alur itu, hanya tinggal rampak Dayak, apa namanya rampak silatnya, gitu. Atau dikenal dengan, kalau di Serang Kota dikenal dengan istilah sorong dayungnya. Istilahnya namanya sorong dayung. Cilegon istilahnya rampak Dayak, hanya silatnya. Gitu. Tapi walaupun memang ada juga silat yang ada bodorannya, tapi yang ada nasihat ini nggak ada, ininya nggak ada. Gitu. Sudah apa namanya bergeser. Jadi sifatnya sekarang tuh kayak pajal-pajal, Mbak, ya, terpisah-pisah di satu kampung. Ada satu desa itu dibentuk satu. Ada satu desa itu ada 2 kampung yang bisa, 3 kampung yang bisa melaksanakan iring-iringan. Tapi masih ada ya sekarang? Masih ada. Cuman nggak seperti yang zaman 93, 94 gitu. Karena terakhir itu kayaknya 93, 94 pentas. Atau 96 lah terakhir gitu. Itu memang apa ya, satu warisan budaya khas Banten gitu ya. Nah, karena satu apa namanya, karena itu kan tradisi turun temurun. Tradisi turun temurun, semuanya anak-anak terlibat dengan happy ketika ada Dayakan, orang turun semuanya untuk menyaksikan. Dan juga penonton juga ikut arak-arakan di belakangnya, mengiring atau di sampingnya gitu. Ikut jalan. Jadi ini jalur, nanti penontonnya ngikutin juga dari samping kiri kanan. Wah, ini menarik teman-teman ya. Saya juga mandi mungkin baru dengar ya, Dayakan gitu. Dayakan. Apa? Dayakan. Ya. Atau rampak Dayak. Rampak Dayak. Surung dayung gitu. Ini memang hampir semua yang terlibat itu memang masyarakatnya, yang mendiam itu memang tidak mengenal tadi istilah status sosial gitu, strata sosial dan seterusnya ya. Semuanya memang menjadi satu parade bersama, menjadi aktor gitu. Nah, itu yang unik, semuanya terlibat gitu. Dan itu kan bisa dipahami oleh semua kalangan atau elemen ini, Mbak ya.
individu masyarakat gitu ya. Ini beberapa tokoh-tokoh yang main daun segala macam itu masih ada gitu. Iya, Jadi posisi tinggal dikembangkan. 2023 kemarin saya ketemu menanyakan tentang kostumnya masih ada nggak? Sebagian udah dimakan rayap, udah hancur, udah ini segala macam. Karena memang udah lama, karena nggak punya tempat penyimpanan khusus. Kostum sebenarnya acak-acakan atau kostumnya. Iya. Itu kalau kita pahamin bahwa itu memang satu pendekatan seni tradisi rakyat ya, yang mungkin berbeda dengan seni kontemporer gitu, yang serba harus dipersiapkan secara cerita gitu kan, naskah dan seterusnya. Tapi itu pun juga kan menyimpan sebuah cerita yang besar gitu ya. Jadi Membawa pesan. merespon dari anak-anak dan masyarakat biasa di depan militer. Barisan satu dan barisan kedua. Iya. Jadi bukan cerita itu, justru dari merespon itu. Menarik ya. Jadi yang bikin kasus ya ini, Iya. yang masyarakat biasa ini. Iya. Dia bikin kasus, bikin ulah, baru direspon oleh militer, terus baru nasihat terakhir. Jadi tanpa ada bentuk formal bentuk formal dari satu atau sutradara atau dalang lah. Iya. Itu enggak. Iya. Karena yang merespon karena yang biasa bikin masalah itu dua. Oh iya. Anak-anak dengan masyarakat biasa. Iya. Itu dialihwahanakan menjadi ya dedayakan itu. Ya, dedayakan itulah bagian untuk pola memberikan pemahaman dari struktur dan strata sosial. Sehingga para militer di situ yang berpakaian militer yang berpakaian panji, pasukan-pasukan ini yang ini militer untuk menjaga keamanan itu, kemudian peringatan dari raja, terakhir nasihat dari ulama. Itu dulu menjadi ekspresi kebudayaan tiap tahun ya, Pak ya? Bukan tiap tahun. Kalau emang itu ada pesta perkawinan ya 3 hari sekali 3 hari. Sampai ada tradisi. Ada tradisi ya. Ada hari ini perkawinan pengantin 2 ya 2 kali jalan. Dua kali jalan ya. 2 kali perform maksudnya. 2 kali perform, terus kalau ada pengantin sunat itu biasanya 3. Kalau bukan udah dua-duanya dibawa pengantinnya. Di daerah pakai sado kan, pakai andong dihias ini segala macam. Saya kemarin tuh ini Kang Andi ngadirin satu momen pernikahan gitu, tapi menariknya itu pakai adat palang pintu gitu ya. Itu mungkin khas Kalau palang pintunya malam itu mah. Malam ya. Ada. Di dedayakan juga memang ada. Enggak, itu kan dari ritual keseluruhannya. Itu ritual pesta pernikahan atau pesta khitanan. Iya. Kalau di pesta pernikahan, ritual palang pintu itu malam. Iya. Ada arak-arakan malam. Malam Itu siang, ini siangnya. Iya. Ini siang diarak massal, kemudian malam itu baru diarak untuk diantar pengantin laki-laki ini ke rumah perempuan, dijemput. Kalau sekarang kan pengantin duduk manis kalau dulu enggak. Kalau dulu duduk manis itu hanya sore dari jam 3 habis asar sampai maghrib udah. Iya, artinya yang saya lihat dan yang saya tertarik itu yang menjadi mungkin sisi dari sebuah lakon humor si palang pintu itu memang saling sapa pantun gitu ya. Jadi itu yang kalau saling sapa pantunnya bukan di palang pintunya. Bukan palang pintunya, Bu ya? Bukan di yalilnya. Oke. Iya. Tapi di prosesi lamaran. Di proses lamaran. Di posisi lamaran. Iya. Seharusnya gitu dulu ya. mah gitu tuh. Dulu saya terakhir ngeliat itu zaman masih itu tuh. Ya masih pakai teromak itu jalan kaki dari kampung ke kampung ngejemput itu. Iya. Jadi nanti lagi itu tuh kalau itu kalau ada yang adanya sawer itu. Jadi ada yalil, malamnya gitu kan. ada yalil, kemudian disawer. Itu artinya ada filosofi segala macamnya, ada tata nilai. Iya. Nah itu rangkaian sebenarnya kan banyak di rangkaian ritual, apalagi di ritual pernikahan ya. Iya.
ritual pesta pernikahan. Saya udah saya tulis tentang sambal edan, Iya, kan? iya. Jadi Iya. Rampak Dayak, sambal edan itu adalah rangkaian bagian dari pernikahan itu. Pernikahan itu. Kalau sambal edan itu bagian dari Menarik pernikahannya, lagi. gitu kan? lagi ada Ada sambal edan. teman-teman harus tahu ini. iya ya. Jadi sebenarnya itu kalau di Sumatera itu pertemuan perjumpaan muda-mudi Bujang. sebelum gadis. bujang gadis, gitu kan, untuk persiapan di acara pesta pernikahan. Itu biasanya selesai ketika acara saling bantu motong, menyiapkan persiapan lah gitu, yang akan dimasak atau yang akan dijadikan ini segala macam. Iya. Nah, tapi kalau di sambal edan itu justru siangnya laki-laki mencari seluruh jenis daun muda, apapun daun muda Iya. yang masih muda, dedaunan, ya kan. Kemudian itu ngambil dari gunung, ngambil dari sawah, ngambil dari laut. Termasuk juga rumput laut yang namanya lambu kasang, lambu kasang gitu. Itu bagian ini. Nah, termasuk kelapa bumbunya segala macam. Nah, malam perempuan yang masak. Masak. Yang bikin Ya, lagi yang bikin sambelnya. Nah, nanti ini sambal edan ini untuk makan yang Rampak Dayak tadi semuanya. Oh iya. Gitu. Masih satu ini, Mbak ya. Masih satu rangkaian. 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 Iya. Tapi semuanya punya nilai masing-masing, kebersamaan, gotong royong, buyut, tata nilainya segala macamnya. Jadi hasil usaha yang dengan laki-laki gitu kan mengambil daunan dari Nah, sambal, daun dari itu. sambal edan itu Sambal makna dan fungsinya artinya dataran tinggi. makna filosofinya sambal edan itu, hai bujang gadis, jangan sampai takut menikah, Iya. karena kalaupun tidak ada yang dimakan, Iya. lauk pauk seluruh daun muda nih Bisa dijadikan ini. bisa dijadikan sayur. Sayur. Lauk. Iya. Seluruh jenis daun muda nih dimakan di sana yang namanya sambal edan dengan sambal kereteg. Sambal kereteg. Ada lagi tuh. Sambal edan, sambal kereteg itu gabung jadi sambal kereteg itu teri aking, teri ini gesek. Oh iya, Sekarang geser. Iya. teri yang kering, Bisa kemudian ya. pakai sambal biasanya gitu. Oh iya. Dibungkus iya. pakai nasi, Iya, dibungkus di nasi seukuran ini paling 5-6 suapan ya. Bagikan ke Kereteg seluruh. berarti bahan-bahannya dari cengek, uyah ya tinggal dicampur gesek gitu kan. Iya. Oh iya, pernah itu ngerasain itu. Iya. Itu sambal kereteg saya ini segala macam ya, dengan sambal edan itu. Nah, itu untuk makan orang-orang yang ikut ngiring Yang Rampak ngiring Dayak ya, itu. oh iya, benar. Ih, luar biasa. Nah, yang kemarin betul di kebudayaan di Serang itu apa sih? Ini juga sebenarnya ini Iya. kebudayaan di Serang itu. Cuman yang nggak ketemu aja. Ini. Bener, Mbak. Bukan nggak ketemu, nggak mau nyari tahu. Cari tahu. Iya benar. Makanya adanya di Dia- meja bundar ini itu tuh mencari. Dia menanti untuk diketahui, Mbak, sebagai kebudayaan. Bener, Mbak. Iya benar. Nah, itu menarik, Mbak ya. Mungkin salah satu di antara 11 OPK tadi gitu, Mbak ya. Ternyata itu tuh pengetahuan yang menjadi kreativitas para generasi terdahulu gitu, Mbak. Maksudnya memang yang diwarisi secara turun-temurun dan memang itu tuh kayak hanya kalangan-kalangan tertentu doang gitu ya yang selancar kayak Abadi misalnya. Iya kan? Mungkin kalau di kalangan kita yang masih muda katakanlah gitu. Iya. Atau mungkin masyarakat yang memang Sebenarnya kalau sekarang tidak banyak orang yang ya intinya mungkin begitu. Iya. kecuali di kampung orang-orang kesepuhan yang seumuran saya gitu kan, yang pernah terlibat, Ya, itu masih ini, Mbak. paham gitu. Iya, bahkan menjadi pelaku budaya itu, Yang Mbak, ya. menjadi pelakunya. Karena waktu itu ya masih merasakan ya. Kita kan udah zamannya udah ya mulai hilang gitu. Iya, artinya yang secara utuh gitu. Kalau yang serpihan-serpihannya banyak, itu kan baru gitu. Iya. Kita ada pada papan persilatan pasti ada. Gitu. Iya. Yang ini tuh baru ininya, Hmm. baru mengaktifkan kembali. Gitu. Berarti di Serang kalau istilah palang pintu itu ya Ya, tadi, Mbak, ya. rangkaian itu, Rangkaian rangkaian budaya. ritual ritual. itu masuk di kalau dalam kajian OPK itu masuk di kajian di dalam daur hidup.
adat istiadat dan ritual dari hidup. Iya. Dari mulai kelahiran sampai kematian. Ada apa aja sih adatnya, kulinernya apa, ininya apa, Kelahiran tuh. jadi simbol apa, maknanya apa, tujuannya apa, terus dari mulai lahir, terus sampai pernikahan, itu ritualnya dari pernikahan ketika proses hamil terus sampai kematian. Itu panjang Iya. durasinya. Wow. Ada satu buku khusus itu. Ya, kalau ini mah Jadi dari mulai kelahiran sampai Kematian. kematian, bahkan sampai pertumbuhan itu selalu semuanya kita dari kematian semuanya, Pak. sampai dari mulai kelahiran sampai kematian Diiringi itu dengan ada budaya gitu ya. adat, ada tradisinya, terus juga ada ritusnya. Semua itu untuk apa katanya gitu. Semua itu untuk menyadarkan diri kepada masyarakat sekitarnya. Oke. Iya. Karena untuk guyup, untuk kebersamaan, untuk saling bantu, untuk saling melindungi, untuk saling ini segala macam. Jadi koneksi antara individu Pak ya sebenarnya Pak ya membangun tadi entah. itu Pak. Karena Ikatan solidaritas apalagi gitu. kalau di posisi di perkawinan. Kalau di perkawinan kan itu menggabungkan dua adat menjadi satu. Iya. Ya, menggabungkan dua adat menjadi satu. Jadi bukan menggabungkan dua keluarga, tapi menggabungkan dua adat menjadi satu. Sehingga ketika menggabungkan jadi satu, maka adat yang terbesar lah yang digunakan, yang tempat itu tinggali. Iya. Karena itu yang sudah jadi. Oke. Gitu. Baik yang perempuan atau Iya, laki-laki gitu. yang laki-laki. Sehingga orang dulu hampir rata-rata pernikahannya itu jarang sekali yang beda adat. Iya. Kalau untuk masuk ke situnya berat untuk mengikutinya. Untuk mengikuti Iya kan? adat. Kami memang berbeda gitu Pak ya. Berbeda. Walaupun ada gitu, Iya. walaupun ada, cuman memang agak jarang. Kalaupun ya harus kuat ngikutin adat dan tradisi segala macam. Iya. Nah, kemudian semua kan punya nilai. Ada tata nilainya gitu. Yang hari ini masyarakat juga tidak banyak memahami tata nilainya. Apalagi kalau dari fase kehamilan, terdeteksi kehamilan sampai proses melahirkan. Ini banyak nih aturannya nih. Aturannya iya. Iya itu apa aja Banyak tuh? aturan ya. gitu kan. Secara singkat lah gitu kan Mas tadi. Pertama khusus di ibu hamil gitu kan. Kenapa harus bawa peniti, bawa sapu, bawa pisau kecil gitu kan. Bawa kasih bengle, kasih bengle. Terus di belakang rumah atau depan rumah harus ada daun kelor. Api belakang rumah nggak boleh padam. Terus ya segala macam. Nah, itu punya nilai semuanya gitu. Bukan mitos, punya nilai, punya makna dan punya peruntukan. Itu ininya. Nah, api itu tugasnya laki-laki, nggak boleh padam. Dan menjaga kan Iya, 24 jam api itu nggak boleh padam. Sebagai Tugasnya petanda ya. laki-laki. Kenapa? Kalau laki-lakinya ditugaskan untuk menjaga api, sehingga ketika tengah malam tidak terlelap tidur. Sehingga sewaktu-waktu akan ingat kepada api, secara tidak langsung dia akan melihat istrinya, tidurnya seperti apa, sekarang dia akan ini. Oke. Wow, itu baru satu elemen itu di api. Gitu. Sapu minimal dia beres. Nggak mesti harus membersihkan semuanya, tapi lokasi yang akan dia bersihkan, yang akan dia duduki, dia minimal bisa membersihkan sambil duduk. Karena ibu hamil itu berat, emosinya tinggi. Terus kenapa daun kelor itu ada segala macam, dan kelor itu sewaktu-waktu terjadi fisiknya lemah, sakit segala macam, dan kelor itulah obatnya. Fungsi medis ininya Pak ya. Termasuk ketika demam segala macam, karena nggak sempat untuk ngambil segala macam, peniti yang ada benglenya itu tinggal celupin air panas lah obatnya. Oke. Itu bukan untuk mengusir jin. Memang fungsi real gitu. Ada fungsi real. Nah, itulah gitu. Ada nilai-nilai itulah gitu yang di masyarakat ada itu yang kiranya banyak ini, sehingga hampir semua di masyarakat itu punya tatanan adat, punya tatanan istiadat, ritus. Di balik itu ada nilai real yang hari ini masyarakat kita terputus informasinya. Iya. Itu juga Mbak. Yang apa ya, kayak
Ya meskipun sekarang metodenya banyak gitu ya, tapi kan mungkin hana muni hana make tadi kalau istilah bakar nilainya. Nggak ada dulu kalau nggak ada sekarang, begitu sebaliknya gitu kan Ya, istilahnya. kalau orang dulu kan ketika ada lahir jadi semua atau pemuda jadi guyup gitu masyarakat cerita ngerondani gitu. Nah, itu Mbak, pertanyaan Andi, mungkin ini ingatan kolektif sebagai orang tradisi gitu. Itu biasanya, Yang- itu biasanya di Setiap ada kelahiran umur 7 atau bulan. kehamilan. Enggak, pasti itu dirondain. di umur 7 bulan. 27 bulan. Iya, Oh, di umur 7 dalam kandungan bulan, makanya di umur 7 bulan itu ada ritual namanya ada apa? Ngebubur Ngebubur atau ya. ngerujak. Oh iya, Iya, oh, iya. Iya, ngebubur ngerujak. Tuh, saya sekarang jarang banget tuh ngeliat orang harus. Sekarang bukan rujak, campur sekarang. Tapi masih di sana Mbak masih. Tapi masih ya, Tapi bisa sambil lihat. bukan rujak. Iya, ngubur ngerujak. Tapi rujaknya bukan rujak bebek ini segala Bukan, macam. iya. Tapi Bukan, dua sisi. campur sekarang mah. Nah, kalau dulu tuh gimana di? Buah-buahan Yang sekarang. setahu. Ya kalau di sana sih masih ya nyari itu rujak tuh ya. Nyari buat kayak delima kan. Nah, ini Iya. artinya ada yang masih ada Mbak Adi. Masih ada. Enggak, emang ada. Cuman nggak posisinya. Itu kan yang wajib itu, yang harus ada buah delima. Nah, buat delima. Berlima. Terus kuista, Iya. Iya, iya, jarang, kuista. ya kan? Masih ada. Delima, kuista, jambu pentil, Iya. Iya. dan seluruh jenis buah-buahan yang ada di lingkungan Lingkungan sekitar ya. sekitar merujak itu. Menarik ya fungsinya ya. Nah ini artinya dengan bumbu khusus rakitan sesuai dengan daerahnya. Iya, ya. daerahnya. Nah setelah itu dari umur 7 bulan itu sampai lahir itu masyarakat itu siaga satu semuanya. Iya. Sehingga kulit bekas rujakan ini, Iya. bekas Iya, apa pas- namanya iya. masak ini segala Masak, macamnya, iya. itu tidak dibuang di tempat sampah yang Iya, biasa, di jalan ya. tapi dibuang di jalan raya. Jalan raya. Iya tuh, masih tuh. Persimpangan kampung segala untuk ngasih tahu ke penduduk di sini habis ada orang ini segala macam sehingga siaga satu semuanya ikut bantu karena dulu umur 7 bulan itu banyak orang yang apa namanya dalam proses mencari ilmu sesuatu gitu kan dia sasarannya ibu hamil Iya. umur 7 bulan sampai Oh, ini ya, penculikan ibu resisten hamil. biasanya biar beresiko gitu ya. Beresiko Tapi kematian. justru dengan Jadi bukan berisiko kematian itu berisiko kematian didodet, diambil bayinya, diambil janinnya Wow. untuk bahan ritus untuk mendapatkan ilmu tertentu. Ya. Oke. Sehingga itulah Jangan. proses ini segala macam. Nah, itu yang menarik ternyata produk budaya dari proses kehamilan sampai melahirkan tadi justru punya dampak yang Itu di mengingatkan tentang sesama juga gitu, Bay. Artinya mengantisipasi tadi kan kriminalitas gitu kan istilahnya. Iya. Ternyata Semuanya, ya. begitu dalam ya. Ada ini ada maknanya. Iya, ada maknanya gitu. Bahwa kulit-kulit buat ditaruh di jalan terjadi untuk memberi dakwah. Untuk kesabaran ke apa namanya ke pasang. Dan gini Bang, pertanyaannya kulit-kulit yang ditaruh di jalan itu kan orang nggak tahu tuh. Iya. Atau itu memberikan kabar gitu kan. Sekarang itu masih Informasi bahwa Masih memang itu itu. masih ya. yang masih banyak itu Kecamatan Petir, Cikesal, Pamarayan, Tunjung Itu Teja. pasti tuh Bang. Iya, habis 7 Mananya bulan ke sana ya. nggak tahu mereka mau buang aja gitu. Kadang-kadang yang pada marah, kadang nggak tahu ini segala macam. Sebagian yang tahu, oh ada orang yang sampai habis 7 bulan. Ya lah langsung mungkin ikut pas petisan aja. Karena kan sampahnya banyak, terus kulit segala macam, Iya. kulit segala macam. Iya. Ya kalau sekarang dibuang di tempat di jalan raya, ya bahaya kalau jalannya dicor di aspal. Iya. Benar. Ya. Kawista tadi tuh. Bisa. Nah itu dodol. Buah, Oh, ke buah. Yang maksudnya produk makanan buat dodol itu ya? Kalau bukan. dodol Itu kuista kalau di bukan. tempat saya kan. Kalau kuista itu jarang yang dibuat dodol, karena memang nggak ada rasa. Tapi puasa atau kuista itu kalau mateng gitu tuh. Kalaupun nggak ada rasa, itu menambah energi. Iya. Itu biasanya pakai air gula aren. Itu ketika bulan puasa itu dulu wajib. Kalau nggak kolang kaling itu kuista. Bisa ya dulu. Iya. Nah, Di Banten itu dulu banyak, hampir setiap rumah tuh wajib punya. Sekitar banyak. Atau setiap sih, kampung wajib jarang-jarang satu. Iya. Pohon kuista. Nah, dulu ya setiap kampung tuh ada tuh satu. Kampung ada satu. Sikit Ini gede kuista. terus apa masih? masih Bang? Masih ada. Oh, iya, Ini sapi Tempat masih. saya masih ada satu. Iya. Kuista. Lamuning Domas masih banding Park Empang tengah Eh, banyak. termasuk kemarin tuh ngelihat itu yang masih tuh
di Singarajan. Dulu waktu, Iya di waktu saya Kebonan kemarin gitu. main ke Ubaya, banyak yang mesen itu. Waktu itu Kawista itu ya? Kawista itu masih banyak berbuah gitu ditebang. Obat ini katanya banyak Obat, iya, memang obat. Iya, itu termasuk pohon purba, Pak ya. Iya. Endemik ya, katanya, Bang. Itu kuista. Kawista itu. Sama delima. Oh, delima udah jarang makanya. Kampung-kampung. Delima. Dan Itu masih wajib. ada di kampung. Buat syarat katanya buat ini kata. Jadi banyak, kata orang artinya yang mau- rangkaian itu dari Iya. adat itu untuk membahas tentang adat di Iya. 7 bulan ini. Nah, selama itu juga kalau laki-lakinya sepasang pengantin yang istrinya sedang hamil, banyak aturannya juga. Iya, iya. Pulang rumah nggak boleh masuk dulu, harus istirahat dulu 1 jam atau setengah Iya. jam itu depan Oke. rumah. Iya. Pakai baju jaket nggak boleh di ini apa namanya selendang, Selempangin lah. harus dipakai terus, banyak aturannya. Wow. Ini makanya dulu ketika pengantin sepasang suami istri, anak 1 sampai anak 2 itu harus tinggal di rumah orang tua. Harus Karena tinggal di di situ- rumah tua. Iya, karena itu penanaman adat, Iya. Oke, oh iya. penanaman iya. adat, penanaman pakem, termasuk juga mengontrol kesabaran dan emosi. Karena itu tingkat emosinya di pengantin baru sampai anak kedua 5 tahun baru itu belum ini ya apa namanya Iya. belum stabil Gitu ya. Masih rentan gitu Iya. ya, terjadi siapa yang percekcokan. kuat siapa yang ini segala macam. Justru ketika ditempatkan di rumah orang tuanya itu ya tadi penanaman Penanaman nilai adat, gitu ya, penanaman adat nilai. gitu ya. Dan itu dengan sendirinya akan tahu bahwa nilai yang terkandung dalam adat itu yang akhirnya memberikan pemahaman gitu. Iya. Iya kan, Mbak? Justru simple tapi juga mengena justru ya. Gitu kan, Mbak? Kalau memang cara mengajarkan dulu seperti itu. Cara mengajarkan, Iya. karena kan bukan sekolah. Bukan Bukan sekolah. secara formal enggak. Tapi justru Orang berdampak tua ya. gitu, yang Iya. mengajarkan orang tua terus. Iya. Kayak misalnya lamuning beberapa apa kok kayak perilaku adat lah yang saya pernah lihat itu jangan duduk di depan pintu gitu buat Nah, ibu kalau hamil itu kan atau pituah ya, konten hal gitu. itu pituah, kata-kata bijak pemali gitu. segala macam, itu beda ini lagi, Hmm. beda rangkaian lagi. Oke, itu rangkaian terpisah Bu ya. Rangkaian terpisah. Tapi menarik Itu kan itu nasihat. rangkaian tradisi dan adat dari mulai tadi gitu ya, lamaran gitu, kalau di pernikahan sampai kemudian punya anak 1-2 gitu. Justru itu masih Kan kental dari, ya secara karena posisinya kan dari punaran. ritus. Iya, sebenarnya. Punaran itu adalah terdeteksinya seorang pengantin baru, terdeteksinya kehamilan. Oh, Itu punar, enggak, usia 1-2 bulan. Oh, 1 bulan. 1-2 Itu bulan. benar ya. Punar. itu gitu Mas Sorry, Mbak. Terdeteksinya gitu. Mohon maaf, Mbak, agak di seling gitu Bu ya. Kayak punaran itu sebelum ada pengetahuan kedokteran modern sudah bisa berdeteksi gitu. Iya. Wow. Karena itu kan melihatnya dari apa? Iya, Melihatnya dari head. Oh, iya. Order hide. Oke. Iya. Dari head, biasa head tanggal sekian, setelah tanggal head Iya. lewat dari 1 bulan masa head itu, udah Sudah dia akan ngobrol ke orang tuanya akan menyiapkan punaran. Iya. Wow. Dan itu sekarang Dan berlaku, itu Pak. menjaga itu sehingga tidak sampai terjadi keguguran. Iya. Punaran nanti umur 4 bulan ada ini lagi Apa 4 bulan? serabi Serabi, oh iya, serabi. Oh, serabi. 4 bulan. Oh iya. Nah, dari asal usul katanya dulu serabi itu. Ini Nah, serabi kan dua Iya. bentuk namanya merah dan Iya, putih satu iya. pasang. Iya. Jadi itu mengawinkan mau laki-laki mau perempuan mau putih mau hitam anaknya tetap harus diakui anaknya karena itu adalah proses keberadaan janin di 4 bulan itu mulai ada gerakan nyawa dan itu adalah proses pemekaran janin menjadi bentuk Iya. menjadi bentuk tangan ini segala macam bentuk kaki proses bentuk itu. Nah, karena itu proses bentuk, sebenarnya itu adalah untuk menjaga, karena ada ritus itu, konsumsi yang dimakan apa.
Iya benar. Kalsium harus tinggi. Iya. Gitu. Kenapa kalsium harus tinggi? Supaya ibu hamil tidak sakit gigi, tidak sakit persendian, ini itu segala macam terus. Ya. Iya. Ada, makanya terakhir itu di ritual di 7 bulan itu 7 bulan, rujakan dan segala macam. Rujakannya, bubur. Karena itu sudah jadi Bubur. dalam bentuk utuh di dalam walaupun gak weski itu kan Iya, sudah iya. utuh gitu, segala macam. Jadi itu rasa syukuran jangan sampai ini terjadi sebuah musibah gitu. Iya. Anak-anak apa namanya ibu hamilnya atau anaknya, apalagi kalau anak pertama itu pasti akan dijaga ketat. Iya. Iya. Kalau anak pertama itu pasti akan dijaga ketat gitu, apa namanya oleh masyarakat. Sekitar. Iya. Itu 24 jam rumah itu akan ditunggu. Iya, ditunggu. Artinya sebelum manusia itu menyaksikan dunia itu betapa adat itu Iya. digunakan betul Pak ya. Penghormatan begitu. Satu penghormatan, yang kedua itu penghargaan, Penghargaan. regenerasi, yang ketiga itu saling menjaga satu sama lain supaya tidak saling bermusuhan. Hmm. Hmm. Iya. Orang tuanya mengatur untuk persiapan janin, Hmm. Hmm. termasuk masyarakatnya segala macam. Iya. Wow. Tadi kan kayak di tempat tadi mungkin masih ada ya Masih. yang apa rujakan gitu yang memang satu prosesi untuk mengiringi ya tadi tuh dari mulai kehamilan sampai kelahiran gitu ya. Nah itu apa yang Kang Andi mungkin alami gitu kan? Kan kalau sekarang mungkin udah agak jarang tuh kita lihat ritual semacam itu gitu. Iya. Ya mungkin kesenjangan sosial. Jadi kalau dulu tuh emang gotong royong guyup gitu karena masih berlaku. Hmm. Ketika ya di era-era sekarang itu udah mulai apa ya, acuh aja udah jojong-jojongan lah sekarang. Kalau bahasa sekarang kan jojong-jojongannya sebuah itu apa? Kalau Seberapa dulu makan itu tuh bener ya? Seberapa ini Pak ya? Seberapa penting sebenarnya mah. Ada tuh. seberapa keras ini kita supaya bisa ya tadi tuh bah ngasih instrumen gitu ya membentuk langkah-langkah. Kalau ini instrumen mengikat gitu. sebenarnya kalau instrumen untuk hari ini bagaimana caranya masyarakat mengaktifkan kembali, Hmm. tidak mesti dengan itu, yang penting kan tata nilainya, Iya. informasinya jangan diputus bahwa ini adalah mitos. Iya, iya benar Bang. Iya, Ya. betul. Kenapa diputus karena mitos? Karena tidak mampu menjelaskan. Iya. Ya, tidak mampu menjelaskan rangkaian ini secara ilmiah. Iya, benar. Iya. Itu yang terjadi gitu kan. Iya, iya. Kenapa? Karena tidak mempelajarinya. Iya. Iya, Tidak tahuan ya. itu ya. Karena orang tua kita tidak mengajarkan ini maksudnya ini untuk Iya. ini untuk ini, enggak. Cuman ikut doang, ngikutin aja. Ngikutin zaman dulu yang dilakukan kayak gini, ini itu segala macam terus Iya, ya itu. iya, Sehingga kita yang hari ini yang Yang dianggap tahu, pernah melakukan apa namanya proses pembelajaran dengan pola ala Eropa, Iya. sehingga yang tradisi yang dulu yang diungkap oleh leluhur kita dianggap tradisional, dianggap klasik dan dianggap tidak memiliki apa namanya pengetahuan gitu. Justru oleh orang-orang yang berpikir rasional hari ini, Iya. ketika ini dikaji lebih mendalam, Betul. balik. Iya. Bener. Inilah yang butuh, artinya butuh pemahaman ke masyarakat, butuh penjelasan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya. Berarti sebenarnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri, Pak. Itu masyarakat, itu implementasi dari pengetahuan tradisional pada zamannya. Iya. Iya, betul. Iya, makanya kalau di kampung-kampung itu ada tuh masih ini. Ya bukan hanya ya tadi ya dari sayuran materi ada biasanya kayak ada robokasan terus nulak bala kan ini kan bentar lagi kan mau sapar nih ini Oh, kan iya, ada iya, tuh benar. kan gue ya Iya. habis semua orang sapar tuh nah sapar itu kan katanya ada tuh nanti kalau di Lah iya, masih makanya tertentu. pepetan WW. iya gitu. ketemu wewe Iya, tuh iya. ya aku makanya iya, Menjadi benar. satu rangkaian masih. Jadi kalau dikaji nggak bahkan habis 1 tahun, ya 5 tahun gitu. makanya meja bundar itu Meja dalam bundar enggak tapi sekalinya itu sekalinya udah semua dibahas ini nggak keluar Menanggapi semua ini ya keresahan ya, keresahan ya. Ya. merespon gitu, Pak. Makanya judulnya meja bundar kan mencari Bundar. jawaban Bener. pas ini Pak. Jadi nggak pernah selesai, memang terus mencari jawaban, Pak, dari pertanyaan yang terpendam gitu. Iya
Mbak, mungkin terakhir nih Mbak sebelum ditutup tuh Mbak. Apa ya? Mungkin bicara soal langkah-langkah yang memang bisa kita lakukan aja sebenarnya Mbak untuk pelestarian nilai budaya tadi, kebudayaan yang kemudian bisa mengatur tata nilai gitu Mbak, yang memberikan dampak buat ilmu pengetahuan bahkan gitu kan Mbak. Harus ditulis dan ditulis. dideskripsikan dengan baik. Terus apa namanya, maksud dan tujuan adat dan tradisi itu apa, semuanya diinventarisir, kemudian dideskripsikan, dianalisa maksud dan tujuannya apa, tata nilainya apa, adakah nilai ekonomi yang bisa dikembangkan, sudah pasti ada karena di situ ada nilai kuliner, Iya, betul. benar. ya kan? Iya, Pak. Adakah nilai wisata yang bisa dikembangkan, sudah pasti ada kalau itu punya daya tarik. Benar, benar. Ketika memang itu diolah dan dimanage dengan baik hari ini, justru semuanya akan mendapatkan manfaat. Manfaat. Ya. Di samping kita memanfaat melestarikan pengetahuan leluhur, ekspresi pengetahuan leluhur, gitu kan. Dan hari ini memanfaatkan ekspresi pengetahuan leluhur itu untuk kepentingan ekonomi dan pengembangan intelektual baru. Nah, itu. Intelektual baru itu Mbak. Iya. Betul. Karena kebudayaan sekarang justru Harus serba instan harus dan berkelanjutan. Enggak, bukan instan cepat, harus berkelanjutan. Betul. Kalau instan yang cepat mah itu mah biasanya program yang menggugurkan kewajiban. Sepakat Mbak. Artinya mungkin nggak sedikit gitu kan Mbak, individu sekarang tuh yang pengen cari tahu sesuatu itu kan secara praksis cepat gitu kan Mbak. Mungkin AI, ChatGPT itu kan Mbak. Kalau Abama kan di luar dari itu sebenarnya. Artinya memang ChatGPT dari dulu. dari dulu ya. Sebelum ada itu udah kumpulin semua tuh referensinya di sini. Masih. Justru itu Mbak, justru itu. Ya enkripsi gitu kan Mbak. Dari praktek-praktek dan ekspresi kebudayaan di masyarakat itu kan perlu kan Mbak dialihwanakan menjadi tulisan, tadi kata Mbak dikodifikasi gitu, diberikan pemaknaan lebih sederhana yang bisa dipahami dan Ada, cuman belum lengkap. Yang khusus, tapi yang khusus jauh hidup ya. saya pengen nunggu petetan wewe sebenarnya. Ada. Nah, jadi kita bisa lanjut tuh. Siap. Bulan Safar. Nanti kita bahas lagi lah Safar. Safar. Karena mendekati bulan Safar kita Banyak sapar itu, Banyak termasuk tuh ya. kulinernya apa, Iya, ritualnya kulinernya. apa. Bener. Di samping ini segala macem, ada bubur sapar. Iya benar Pak. Bulan Safar itu Itu meskipun belum masuk Safar ya, tapi Iya. kita kasih ini aja tuh, iya. spill gitu Mbak istilahnya. Kan ada bubur Muharram, Iya. ada bubur Bulan sapar. Safar. Kan beda tuh ya kalau kita kemarin di Bendung itu ya, yang di Desa Kangde ya. Iya, benar. Kan bubur. Jadi Nah, itu tradisi kalau kan itu bubur masing-masing Muharram, Mbak. sekarang. Iya, ada Yang bubur bubur putih. Muharram. Bubur Muharram itu dua, bubur Iya, merah dengan bubur merah. putih. Gitu. Kalau Safar Itu kan perkawinan antara tradisi lokal dengan tradisi Islam. Yang paling saya suka itu rasanya Mbak waktu iya kan ya waktu tradisi apa buburan malam di desa Kan buburnya bubur terbuat dari beras. beras ya. tapi ada rasa asin dan manis. Nah itu yang gue. Iya. Dari kelapa sama Manis itu yang merah. gula. Itu pakai ini segala macam. Kalau yang asin itu manis asin apa namanya gurih bukan? Iya gurih. Santan itu yang apa namanya untuk mana simbol perkawinan antara tradisi Islam dengan tradisi lokal. Gratis, iya. Bukan gratis. Gratis ya. Tradisi Islam Akulturasi lah. dengan tradisi lokal, akulturasi sehingga membentuk menjadi tahun Saka. Iya. Oke. Membahas itu panjang lagi tuh. Yang kemarin saya tulis juga tuh tentang makna Menarik ya, Pak Edi. banyak juga Saka, terus Tahun iya kan kemarin kita bahas tahun Saka tuh ya. Suroji itu kan itu Satu kebijakannya dari Sultan Agung Mataram itu. Karena Nah, menggabungkan antaranya itu budaya. mah suro itu Suro, mah. iya. Secara Ada ini, Pak, ada historis. suro bimakna 10. Oh, heeh. Ada suro bimakna pertemuan. Oh, Kalau yang Muncul di angka 1 di bulan, muncul di bulan Muharram. iya. Digabungkan jadi satu. Suro bermakna 10 itu Oh iya. sehingga 10 Muharram harus menyantuni anak yatim. Oke. Itu suro bermakna 10. Oh iya. Sementara ada suro bermakna pertemuan. Heeh. Makanya ada surau, ada ini segala macam Surosoan, Iya. Surajaya, Surakarta, surat tempat pertemuan. Di makna itu Mbak ya. Makna itu Pertemuan ternyata. Teman suruh tuh ya. Iya. menggabungkan dua suku kata yang berbeda menjadikan satu. Nah, itulah bubur Muharram. Oh, iya.
Menarik ya. Kita Menggabungkan dua suku atau menjadi satu Nah, gitu. tapi menarik kan, Beb? Oh ya, ternyata ya Surosowan itu Tempat pertemuan. asal pertemuan ya. Ya bimakna itu Pak ya. Dengan Jadi dalam bahasa Melayu surau, majlis, majlis. Iya. Kalau sekarang itu kan majlis tempat duduk, tempat pertemuan. Atau ini apa? Musola, Iya. ya. Atau kata surau tuh, langgar, Langgar gitu ya. Benar, Pak. surau. Kalau masjid? Hah? Istilah gitu. Masjid, masjid. Oh, masih gitu ya. Iya. Ragas masih gitu kan ada salah satu daerah namanya itu gitu kan. Teman-teman ini panjang banget nih serius. Nah, kita nanti minggu depan akan coba nyiapin lebih cukup lagi secara waktu Kang. Iya, Karena harus itu minggu depan. Muharram nih apa? Safar ya. Safar. Nah, jangan gini doang. Minggu depan. Oh, insya Allah Pak. Sampai tahun Insya Allah. sampai tahun Gimana depan. nih? Situs ya, di situs lah. Satu episode untuk setahun ini Bapak. Karena orang pasti mikir ini mau Sampai tahun depan. Sampai mejanya hancur. Aduh, Mejanya aduh. hancur. Makanya ada penggemar-penggemar Penggemar- mulai lagi penggemar. jangan. Aduh, banyak yang ini. Anu sana mejanya kursi hancur sih. Tahun jalan keanginan. Saksi bisu Pak bener jadi cagar tuh berarti. Diri itu sih ya, aneh kan ya. Iya, bener. Meja bundar. Oke ya teman-teman terima kasih sudah nemenin kita ngobrol Iya. kesana kemari sama Abah Yadi. Jadi memang ini chat GPT yang sebenarnya Pak. Biasa di akhir kalimat Biar kalimat. nanti Abah ada biasa ada kata-kata yang ini biasanya. Apa nih, Bang? Abah, Biasanya. kata-katanya. Mungkin Penutupnya ya. Iya, penutupnya. Biasanya ada aja ding. untuk merangkum semua yang kita obrolin tadi sebenarnya gitu Pak. Pada mau saya bikin tuh apa kata-katanya lah. Minggu depan lah tak bikin kaos biar ini. Lah si anjing doang tahun dulu. Wah, insya Allah minggu mah tak gawe nih kita. Dikali pada Iya, bisa langsung gak ada ya. Jadi Lagi dengan proyek gitu. untuk pengembangan kebudayaan nih gue mengutip salah satu sandikala Sultan Banten, Sultan apa Raja kedua Maulana apa namanya Panembahan Maulana Yusuf. Gawi kutak baluarti, Batak kalawan kawis. Membangun benteng kota yang kuat. Itu dengan batu bata dan karang. Nah, batu bata itu artinya hasil olahan pemikiran hari ini dari tanah kemudian diproses dan dengan apa namanya dibakar sesuai apa namanya sekian derajat Celcius kemudian menjadi batu bata. Nah, sementara karang itu adalah akar budaya. Sehingga pengembangan kota yang kuat, pengembangan daerah yang kuat itu harus mengawinkan antara dua dua masa gitu. Kekinian dengan akar budaya yang kuat. Sehingga akan menjadi benteng yang kuat. Pemikiran juga harus seperti itu, Boy. Pemikiran juga harus seperti itu. Harus merujuk pada filosofi Gawi kuta baluarti, Batak Gawe kutak baluarti, Batak kalawan kawis. Gawe kuta. Luar biasa. Teman-teman silakan dihafal. Gawe kuta, Bah. Baluarti. Baluarti. Balu. Oh, Baluarti. Baluarti. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.